Shalom saudara-saudari dalam Tuhan. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti bacaan Alkitab melalui program Follow the Bible. Kiranya Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kita sementara kita menikmati firman-Nya. Bacaan Follow the Bible kita hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 14 sampai 16. Mari kita dengarkan. Mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah, jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi marah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan, mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami, janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka, tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengar seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka, air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti, sebab anak dara putri bangsaku dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami, sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya.
Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ke tawanan, ke tawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman, demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir di laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan, nafasnya mengap-mengap, baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang, ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka, demikianlah firman Tuhan. Pergumulan Nabi Yeremia. Celakalah aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan.
Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Hukuman Allah atas bangsa itu. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapa-bapa mereka yang memperanakan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh, beginilah firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berduka cita dengan mereka, sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini, demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Besar kecil akan mati di negeri ini, mereka tidak akan dikuburkan dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang malam, sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan, demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Kiranya saudara-saudari terberkati melalui firman Tuhan hari ini. Damai sejahtera menyertai kita sekalian yang berada dalam Kristus.
Amin.